Baik, pada tutorial kali ini akan kita bahas tentang data validation. Data validation adalah salah satu fungsi Excel yang berfungsi untuk memvalidasi input data. Jadi, inputan atau data yang diinput oleh user itu bisa kita validasi. Bentuknya nanti ada tiga. Kita bisa menggunakan metode list, whole number, atau text length. Contohnya seperti berikut. Kalau untuk metode list, ketika selnya kita klik, nanti ada pilihan di sini ya. Nah, jadi contoh ini misalnya jenis kelamin. Kalau saya ketikkan datanya ngasal, misalnya, nah di sini nanti akan muncul pesan error. Nah, ini yang disebut dengan data validation ya. Oke, kita langsung buat saja. Jadi di sini saya sudah punya file kosongnya. Nah, langkah pertama untuk membuat data validation list adalah kursornya tempatkan di sini. Kemudian kita pilih masuk ke menu data. Nanti kita pilih di sini data validation. Di menu data validation nanti kita pilih di sininya adalah list. Kemudian di source-nya kita isi dengan isian datanya. Misalnya contoh tadi laki-laki perempuan. Nah, ini di menu setting kita isi list sama source-nya kita isi dengan isian data. Kemudian nanti masuk ke menu input message. Input message di sini bisa opsional sih, bisa kita isi atau tidak. Kalau bisa kita isi, misalnya di sini seperti hint ya, misalnya data harus dipilih. Nah, baru di sini adalah isian error alertnya atau muncul pesan kesalahannya. Ini titelnya kita isi dengan error. Ininya adalah data harus sesuai pilihan. Nah, oke, sampai sini ini udah muncul ya. Nah, seperti ini kan. Gitu. Nah, untuk ke bawahnya sebenarnya tadi kita tarik aja ini. Jadi ini bisa kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nanti kita isi aja, misalnya ini laki-laki Nah, jadi ketika user mengetik sembarang gini, nah ini akan muncul. Itu yang dimaksud dengan data validation metode list ya. Oke, yang kedua kita akan bahas metode whole number. Jadi kalau untuk whole number ini lebih ke arah validasi input data berupa number ya, yang harus diinput itu adalah number. Contoh kasus sederhananya seperti ini. Jadi ketika saya punya tabel, di sini ada kategori misalnya makanan ya. Saya jumlah pembeliannya berapa gitu ya. Saya kita isi jumlah pembeliannya itu kosong. Misalnya kita isi 0. Nah, di sini ada muncul pesan pembelian minimal satu item. Nah, jadi lebih ke arah validasi untuk quantity sih kalau data validation ini. Kita langsung saja praktek bagaimana membuatnya. Nah, jadi kursornya sama, tempatkan di sini, masuk ke menu data, pilih data validation. Nah, kemudian nanti di data validation di sini kita pilihnya adalah whole number. Kemudian di sininya kita pilihnya adalah greater than ya. Jadi harus lebih besar dari minimumnya adalah 0. Kalau alatnya sama seperti tadi, data pembelian minimal satu item. Baik, kalau sudah nanti kita langsung bisa tarik ke sini. Nah, biar nanti langsung otomatis ya. Makanan misalnya 2. Oke. Ini 6. Oke. Nah, kalau saya pilih 0, nah ini dia akan muncul kesalahan. Seperti itu ya. Fungsi data validation untuk whole number. Dan satu lagi adalah data validation untuk
text length. Jadi text length ini membatasi jumlah karakter yang diinputkan. Contoh di sini di menu, nah ini di menu nim ini kan bisa harus 1 2 3 4 5 6 digit. Misal saya ngetikkan 7 digit misalnya. A 0. Nah, di sini nanti akan muncul pesan seperti ini ya. Data tidak boleh. Ini disebutnya text length. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya kita ini anggap datanya kosong dulu ya. Kita clear aja dulu. Jadi data validation pun bisa kita clear. Nah, ini kita clear dulu, hapus. Kursornya taruh di sini. Masuk ke data, pilih data validation. Nah, nanti kita pilih di sininya adalah text length. Nah, kemudian di sini datanya kita pilih adalah equal. Jadi harus equal itu harus sesuai dengan isian. Misalnya isiannya tadi harus 6. Panjangnya harus 6 wajib. Nah, jadi ketika kita tarik ini, kita input di sini 6 digit, misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini bisa. Kalau 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini akan muncul error ya. Nah, ini bahasa ininya kan masih bawaan Excel. Kita belum isi pesan ininya, pesan bahasanya, errornya. Nah, itu kita edit aja, data validation, masuk ke menu error alert. Panjang karakter harus 6 digit misalnya gitu ya. Informasi. Nah, ini juga bisa bikin ini. Jadi ketika ada user input, nah jadi ada informasi ya. Ini juga ikonnya ini seperti itu. Oke, demikian penggunaan fungsi data validation bagian pertama. Nah, kita lanjutkan untuk data validation bagian kedua. Sekian dan terima kasih.